Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel aku. Kali ini kita membahas materi tentang teorema Stokes. Karena sebelumnya kita udah bahas tentang konsep dasarnya, kali ini kita membahas tentang teoremanya pada calculus vector part 29. Nah, di sini ada pengertiannya. Misalkan S suatu daerah permukaan yang terhubung yang dibatasi oleh lintasan tertutup C yang berorientasi positif. Nah, apabila terdapat minat vektor F sama dengan MI ditambah NJ ditambah PK dengan M and P mempunyai turunan-turunan parsial tingkat pertama kontinu pada S. Nah, maka akan berlaku persamaan berikut. Ini persamaannya guys. Ada integral lintang lintas tertutup do S F dr integral lipat 2S curl F ds. Nah, dengan kata lain, teorema Stokes ini menyatakan bahwa yang pertama, integral garis ini akan sama dengan integral permukaan. Hal ini bisa terjadi ketika semua syarat pada teorema Stokes terpenuhi. Yang kedua, untuk menyelesaikan persoalan integral garis dapat digunakan konsep integral permukaan. Nah, yang ketiga, untuk menyelesaikan persoalan integral pembukaan dapat digunakan konsep integral garis. Nah, untuk contohnya, tentukan integral garis lintang tertutup C F dr di mana f x y z sama dengan min y pangkat 2i ditambah s j ditambah z pangkat 2k dan c adalah kurva berorientasi positif yang berbentuk dari perpotongan bidang x tambah z sama dengan 2 dan tabung x pangkat 2 tambah y pangkat 2 sama dengan 1. Nah, untuk penyelesaiannya, langkah pertama itu mencari curl f nya. Ini seharusnya do x do y. Ini salah, ini do y ya guys, ini do z. Dah, kita masukkan x min y pangkat 2 x z nya. Udah, yang ini kan guys, yang ini kita masukkan ya. Udah, ketika ini udah dicari nanti, dapatlah hasilnya 1 ditambah 2YK. Udah, sehingga curlnya itu ada 0,1 tambah 2Y X, Y, Z nya, ini Z nya berarti kan guys. Nah, langkah kedua menentukan daerah S nya. Pertama itu gambarkan dulu dari soal yang diberikan, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, dari gambar yang diperoleh bahwa permukaan S yang dibatasi oleh lintasan tertutup C adalah bidang Y tambah Z sama dengan 2. Nah, ketika X diproyeksikan ke bidang X, akan diperoleh lingkaran D. Ya kan guys, sehingga domain yang akan digunakan berupa koordinat polar. Hal ini memudahkan perhitungan integral lipat 2-nya. Permukaan D itu merupakan lingkaran dengan jari-jari 1 katanya, dan sudutnya itu 360 derajat, sehingga domain D yang adalah guys domainnya. Udah, adapun persamaan bidangnya itu Y tambah Z sama dengan 2 nih kan, X sama dengan kita turunkan 2, berarti Y nya kalau kita pindahkan jadi negatif. Fx Y nya sama dengan 2 min Y. Nah, sebelum telah diperoleh bahwa curl F itu kan curlnya udah kita cari, dapat hasilnya ini dan Z nya ini, sehingga kita masukkan integral garis lintang tertutup do S F dr nya itu sama dengan integral lipat 2S curl F ds sama dengan ini, kita masukkan rumusnya, sehingga dengan PQR yang merupakan komponen yang saling bersesuaian dengan curl F, sedangkan D merupakan hasil proyeksi bidang S terhadap sumbu XY. Integral garis lintang tertutup do S F dr sama dengan integral lipat 2D 1 tambah 2Y dA. Nah, karena daerah D berupa lingkaran, maka akan domainnya berbentuk koordinat polar, sehingga inilah jadi rumusnya guys. Integral garis lintang tertutup do S F N dr sama dengan garis integral batas bawah 0 batas atas 2V batas bawah integral batas bawahnya 0 batas atasnya 1 tambah 2R sin theta R dr d theta. Nanti kan dicari di F nya, inilah dapat hasilnya. Udah, lalu ini kita turunkan lagi di bawah di R ditambah 2R pangkat 2, ini kita integralkan gitu guys. Dah, setelah itu kita integralkan, ini dapat integralnya, kita taruhlah batas atas dan batas bawahnya. Udah dapat batas atas dan batas bawahnya, ini dia. Lalu kita integralkan lagi ke yang ini, integral 1 lagi. Ketika udah kita integralkan ke integral 1 lagi, ini kita masukkanlah batas bawah dan batas atasnya. Ini kan batas bawahnya 0, batas atasnya 2V. Setelah itu kita carilah, dapatlah hasilnya ini dia P hasilnya guys. Oke,
Sekian aja materi kita kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Thank you for watching and see you in the next video guys. Bye bye.